Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Nawulan dari kelas HIH reguler. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Persyarikatan Muhammadiyah. Di sini ada namanya pemahaman persyarikatan Muhammadiyah sebagai sistem bertahan dan berubah. Yang pertama ada sosial politik kontak. Di sini sudah ada baganya, yaitu early berperan sebagai kelompok Madaniyah dan sekarangnya memainkan peran politik juga. Terus di sini ada continuous dan changes. Nanti saya akan bahas selebihnya yang lebih detail. Yang pertama saya jelaskan yaitu konteks sosial politik. Dalam konteks sosial politik ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah sekitar 1330 Hijriah atau dalam Masehinya 18 November 1912 mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengorganisasikan kegiatan dengan menyusun majelis-majelis atau bagian-bagian mengikuti peran zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan muktamar. Lalu yang kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini sendiri, Persyarikatan Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga sebagai pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta, juga seorang khatib dan seorang pedagang. Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu beliau adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman. Ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan juga adalah seorang khatib di Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Sedangkan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri bernama Siti Aminah. Beliau adalah anak dari Kiai Haji Ibrahim, juga sebagai penghulu keraton. Kepemimpinan ini sendiri sekarang dipimpin oleh Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nashir, MSI. Lalu yang ketiga ada sistem nilai. Di dalam sistem nilai ini ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada yang dianggap baik oleh kelompok sosial itu sendiri. Yang dianggap baik oleh kelompok sosial Persyarikatan Muhammadiyah itu apa sih? Yaitu Muhammadiyah melakukan sebuah gerakan Islam yang di dalamnya itu terdapat dakwah tajdid yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu loh. Lalu yang kedua ada yang dianggap tidak baik oleh kelompok sosial itu sendiri. Pada saat itu kalau nggak salah di abad 20 Indonesia sedang mengalami peningkatan gerakan kristenisasi, sehingga banyak dari bangsa Eropa dan bangsa Belanda mempengaruhi masyarakat agar membuat gerakan Persyarikatan Muhammadiyah itu sebagai gerakan pembaharuan dalam Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang tiga itu ada yang harus dipertimbangkan. Di sini Persyarikatan Muhammadiyah sendiri yang harus dipertimbangkan yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnahnya. Lalu selanjutnya ada kegiatan rutin. Dalam kegiatan rutin ini ada 3 bidang. Yang pertama itu bidang keagamaan. Bentuk kegiatan Muhammadiyah ini dapat dikelompokkan menjadi sebuah bidang karena meliputi atau memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sepertinya bidang keagamaan itu kayak tadi kita melakukan namanya sholat, terus musyawarah, ceramah, seperti itu. Lalu di bidang pendidikan, untuk sekarang ini kegiatan Muhammadiyah itu tidak hanya dalam bidang di agamanya saja, tapi ada juga di bidang pendidikannya, seperti mendirikan sekolah-sekolah dasar, madrasah, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada bidang kemusyawaratan sosial.
bidang kemusyawaratan sosial ini seperti Muhammadiyah membantu orang-orang anak yatim dan juga kaum duafa seperti itu. Selanjutnya ada pengikut setia. Pengikut setia sendiri pada awal abad ke-20, Gerakan Persyarikatan Muhammadiyah itu mendapatkan perlawanan dari kalangan masyarakat. Kayak apa sih Persyarikatan Muhammadiyah itu? Kayak tidak diterima gitu loh di Persyarikatan Muhammadiyah ini di kalangan masyarakat ini. Tapi dengan keteguhan dan kegigihan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau bersabar dalam memberikan dakwahnya gitu loh, bahwasanya Muhammadiyah itu mampu meluruskan ke jalan yang benar, sehingga sekarang jumlah penduduk muslim yang berafiliasi dengan Muhammadiyah itu sekitar 22,46 juta jiwa, atau bahkan sekarang sudah mencapai 50 juta jiwa. Simbol ekspresi kebudayaan. Di sini simbol ekspresi kebudayaan saya mengambil arti dari logo Muhammadiyah. Arti dari logo Muhammadiyah itu sendiri, yang pertama ada arti dari lambang matahari, yang berarti mengapa sih ada lambang matahari? Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menginginkan Muhammadiyah menjadi wadah yang bisa menyinari hati atau mencerahkan seperti matahari ini. Karena dengan ajaran Islam yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, agar tercipta masyarakat yang utama, yang berarti beriman dan berakal gitu loh. Lalu yang kedua, makna hijau pada logo Muhammadiyah yang artinya kesejahteraan dan kedamaian. Jadi dalam Muhammadiyah ini mereka lebih mementingkan kesejahteraan dan kedamaian itu sendiri. Sesuatunya hal itu harus dimusyawarahkan jika ada permasalahan. Lalu yang seterusnya ada tulisan tulisan Arab Muhammadiyah, yaitu yang melambangkan sebagai nama gerakan atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan ada warna putih yang melambangkan sebagai kesucian jiwa dan keikhlasan dalam beramal. Jadi dalam warna putih ini melambangkan kesucian. Jadi anggota atau kelompok sosial Muhammadiyah sendiri memiliki kesucian jiwa yang baik dan ikhlas gitu loh dalam beramal. Selanjutnya ada 12 sinar utama. 12 sinar utama ini melambangkan tekad dan semangat kaum Hawariyun atau kaum Muhammadiyah ini sendiri. Bahwasanya mereka semangat dan bertekad dalam mendakwahkan ajaran Islam gitu loh. Dan yang terakhir ada kalimat syahadat. Kalimat syahadat ini upaya menegakkan kalimat Allah, bahwasanya Muhammadiyah ini bertauhid kepada As-Sunnah dan Al-Quran. Untuk itu, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah di-post. Siapa yang mana? Di end. Meeting for all.